Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatawallal khairat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insya-Allah pada hari ini kami semua dan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kembali kita ucapkan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tercurah pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapa dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang akhir-akhir ini, dalam waktu yang dekat ini, tidak sampai sekitar 1 pekan yang lalu, kita melihat akan begitu luar biasanya jika Allah menampakkan kekuasaannya. Begitu luar biasanya jika Allah berkehendak terhadap sesuatu. Air yang selama ini kita minta-minta, bahkan air yang setiap waktu di berbagai tempat menunaikan salat istisqa karena kekeringan, yang mana air yang turun diharapkan sebagai berkah untuk memenuhi kebutuhan, tapi ternyata air itu datang di samping sebagai keberkahan, ia menjadi bencana yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau memang kita melihat hampir di semua tempat kita, khususnya Sumatera Barat, terjadi bencana. Ambo sendiri mengalami itu. Kebetulan Rabu yang lalu kami ke Padang ada kegiatan. Ternyata selesai di Padang hari Rabu, sore kami berangkat. Kamis ba'da zuhur ingin rencana kembali ke Bukit Tinggi. Dan di saat ingin kembali ke Bukit Tinggi, keadaan kota Padang waktu itu airlah membesar. Banjir di Madima sebagaimana nan kita dengar juga di media sosial, ada kuburan yang terkena banjir sampai mengeluarkan jenazah-jenazahnya. Ada juga kemudian orang-orang yang hanyut dengan itu. Bahkan di saat kondisi seperti itu, berangkitlah ambo pulang menuju Bukit Tinggi sampai di Kayu Tanam. Ternyata saat sampai di Kayu Tanam, jalan tak lo bisa dilewati, karena kebetulan jembatan kembar Payakumbuh baru saja terjadi galodonya. Akhirnya kami tunggu di Kayu Tanam. Harapannya mudah-mudahan capek orang Bakarajo, capek lo awak lalu. Karena kalau ditunggu di Padang, semua jembatan-jembatan aduainya luar biasa besar airnya. Bahkan kita lewat tol itu, kiri kananlah habis direndam air sadualahnya. Ternyata sampai kemudian di Kayu Tanam, banyak orang berhenti menunggu jalan buka. Sampai malam ndak jo kemudian dibuka. Lah sampai jam 9 setelah Isya ndak jo ada kabar terbuka. Menginaplah kami di masjid di Kayu Tanam. Ternyata paginya
putih jalan Megamendung di Silayang itu. Baputa orang sadualahnya menuju Sitinjau Lawi. Di Sitinjau Lawi itulah di hari Jumat baru ambo lewat di Panorama 2, baru lewat ndak jauh rasanya terjadilah kecelakaan 9 kendaraan beruntun. Tiba di Solo banjir lagi di Kota Baru. Tiba kemudian di Singkara nan dulu heboh air menyusut. Kini jarak sekitik lagi dengan jalan nan ada di tepinya. Selama dari Rabu sampai Jumat dan Sabtu kami sampai kemudian di rumah. Disitulah kita melihat ambo pribadi merasakan kalau Allah sudah berkehendak dan memerintahkan makhluknya, nan awak sebagai manusia hanya bisa menyadari kita ini makhluk lemah dan hina. Ndak berhenti sampai situ. 3 hari berturut-turut kita tahu gunung dake awak erupsi kembali. Mode itulah bentuknya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menampakkan kekuasaan dan kehendaknya terhadap manusia-manusianya. Makanan menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah penyebab ini semua? Kenapa sampai Allah itu mendatangkan musibah dan bencana? Walaupun di berita-berita kita mendengar, kadang kita berkomentar yang salah tu karena hutan-hutanlah mulai digunduli. Kanulah banyak kemudian hal-hal nan membuat fungsi hutan tidak lagi terkendali. Di samping kita mengomentari, berasumsi dan berpendapat seperti itu, lebih baik nan utama bana caliak kepada pesan Allah dan Rasul di dalam hadisnya. Apa kata Allah mengatakan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah apa saja musibah nan menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatanmu sendiri, kata Allah. Bahkan Nabi Rasulullah ketika datang musibah di masa beliau hidup, beliau letakkan tangan beliau di bumi dan beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya engkau berguncang dan memberikan musibah kepada kami. Setelah itu Nabi berkata kepada umatnya, wahai umatku, dosa apa nan kalian lakukan kepada Allah sehingga Allah menurunkan musibah ini kepada kita? Belum dengan ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab dikala itu ditimpa oleh musibah, maka beliau berkata kepada semua orang, wahai manusia, maksiat apa nan kalian lakukan sehingga Allah timpakan musibah ini kepada kita? Calik juga ungkapan Sayyidina Ka'ab ketika beliau berucap, tidaklah Allah itu mendatangkan musibah bencana kecuali sudah begitu banyaknya hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya. Belum ungkapan Sayyidina Anas bin Malik ketika bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apa penyebab musibah itu datang? Menjawab Sayyidah Aisyah, sepanjang 3 perkara ini merajalela di permukaan bumi Allah, nan musibah akan datang kepada manusia. Apa nan 3 tu wahai Aisyah? Nan pertama, minum minuman keras dan sejenisnya merajalela. Nan kedua, dima-dima terjadi perzinaan. Nan ketiga, musik-musik dunia kemudian bersemakin banyak.
orang lupa zikir, lupa baca Quran, lupa istighfar. 3 ini kalaulah banyak di atas dunia, maka Allah datangkan musibah itu kepadanya. Maka nampak dia awak bapa ibu, ternyata penyebab utama daripada musibah ini datang bukan hanya karena pohon-pohon nan ditebang, bukan hanya karena hutan yang lah gundul, tetapi penyebab utama boleh jadi kenapa musibah ini datang karena sudah begitu banyaknya dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nan kawak bau sebenarnya. Dia awak kan kini itu saja. Media sosial wak caliak tuduh manuduah, tuduh manuduah. Nan nampak tu salah orang saya nan nampak dia awak. Nan wak hina, nan wak caci maki tu orang saya sedolahnya. Kalau ndak dek gara-gara tanda tangannya, ndak mungkin bencana tiba. Kalau ndak mungkin izin-izin ilegalnya, ndak mungkin bencana tiba. Kita sibuk menilai orang seolah-olah kita menganggap musibah ini bukan karena dosa nan awak perbuat. Padahal kalau dihitung-hitung dosa awak setiap hari begitu banyaknya kepada Allah. Jadi nan diminta Allah tu introspeksi dirimu dulu. Batu salah satu penyebabnya, anggaplah dek pohon tadi, anggaplah dek penebangan liar tadi karena kayu nan dibawanya. Tapi di samping itu nan wak pikirkan, aduh suambo rasanya ya Allah, kok sampai murka engkau kepadamu ya Allah. Apa maksiat nan kami lakukan kok sampai engkau murka dengan mendatangkan musibah. Kadang awak indak kanai bencana, makonyo sibuk menyalah-nyalahkan orang. Itu nan terjadi. Bahkan ada di media sosial tu apa ibu, agak miris wak mendangannya. Keciknya, mohon maaf, disebutnya satu daerah nan kanai musibah, keciknya lah pati lo daerah tu kanai musibah, orangnya kan maksiat sadolahnya. Kan tak rancak kecik model itu. Tu yang bulan lalu ambo sebut mancaliak tu banyak-banyak ke dalam ijan keluar. Yang dicaliak tu awak ku nanacuk maksiat awak. Apa kolah cukup bagi Allah kira-kira ibadah awak sehari-hari dibanding dengan maksiat awak? Itu nan diminta Allah. Jadi masalah utamanya dek dosa dan maksiat kita kepada Allah. Nan kanai mungkin malalak, nan kanai mungkin koto tuo, ampe koto, nan kanai palembayan dan sebagainya. Tapi bukan berarti bencana itu datang di orang yang bawa dosa. Boleh jadi nan bencana tiba di sinan gara-gara awak nan disiko buat dosa, bisa saja. Karena bencana itu datang kan tak pernah nanyo-nanyo dulu. Tu kata Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ, yang mabuak yo engkau, nan kini ko babuek dosa yo engkau, tapi kalau musibah datang nan kanai sadualahnya. Ndak pernah lo galodo tu bertanya kalalunya maksiat engkau. Yo ilendonya, nan ndak maksiat dihindarinya. Ndak. Jadi maksud ambo, walaupun bencananya di sinan di siko indah, walaupun musibahnya di daerah lain, daerah hawa indah, tapi introspeksi muhasabah disuruh Allah untuk semuanya. Muhasabah dari apa? Dari dosa dan maksiat awak. Iyo banyak dosa apa iyo? Banyak. Tapi selalu nak caliak dosa nan banyak tu dulu. Pertanyaannya, boleh ndak sabananya awak ko buat dosa Bapak Ibu? Boleh awak buat dosa Bapak Ibu? Boleh apa tidak? Ndak boleh. Yakin Bapak Ibu ndak boleh? Yakin. Tapi lai bakarajuan jo. Itu masalahnya. Awak yakin ke baso dosa ko ndak boleh? Yakin awak maksiat ko ndak boleh? Tapi kadang bakarajuan jo.
Sebenarnya pertanyaan inilah pernah ditanyakan sebelumnya di zaman Imam Ibrahim bin Adham. Ketika Imam Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar pada abad kedua Hijriyah, di mana beliau mengisi pengajian, setelah pengajian beliau isi, adunan menunjuk surang. Wahai imam, batanyo cik, apa nan kau tanyakan? Aku ini seorang pendosa dan pemaksiat. Sehari-hari karajoku buat dosa dan maksiat saja. Maka bantulah aku wahai imam, supaya aku bisa meninggalkan dosa dan maksiat-maksiat itu. Kata Imam Ibrahim bin Adham menjawab, sebenarnya manusia itu boleh berbuat dosa kepada Allah sepanjang syarat-syaratnya lai terpenuhi. Jadi boleh awak buat dosa ko sebenarnya, tapi sepanjang syaratnya terpenuhi. Ingin tahu apa ibu syaratnya? Ingin? Berarti ada niat buat dosa berarti ke? Ingin tahu apa ibu? Ai biarlah mu tunjuknya lah. Mana tahuan kok yo adonan bisa dijalani agak cik, bisa buat dosa sepuasnya lah. Apakah itu wahai imam? Menjawab Imam Ibrahim bin Adham, amal ula, adapun yang pertama, setiap manusia itu boleh berbuat dosa, boleh berbuat maksiat kepada Allah dengan syarat nan pertama, fala ta'kul rizkahu, engkau boleh berbuat dosa tapi jangan makan rezeki nan diagih di Allah Ta'ala. Kama kaku cari imam, sementara nikmat nan nambo dapat Allah magih, nan nambo makan Allah magih, kama kaku cari lagi. Menjawab Imam Ibrahim bin Adham, tidak malukah engkau berbuat dosa kepada Allah, sedangkan di saat engkau berbuat dosa nan nikmatnya masih engkau makan sampai hari ini? Tu kecik beliau. Nak malukah awak buat dosa ke Allah, tapi nan rasakinya bermakan je baru. Awak bermaksiat ke Allah, tapi nan nikmatnya awak nikmati je baru. Nak malukah awak namanya? Tu kata beliau. Tertunduk orang tadi. Nan syarat kedua imam, maka syarat yang kedua kata Ibrahim bin Adham, engkau boleh berbuat dosa dengan syarat yang kedua, fala taskun syai'an min biladi, carilah satu tempat nan mana tempat itu bukan Allah nan menciptakan, sinan kau tinggal. Kama kali cari bumi Allah menciptakan, sadualanya Allah menciptakan. Apa kecik Ibrahim bin Adham? Begitulah tadi, tidak malukah engkau berbuat dosa maksiat kepada Allah sementara engkau masih tinggal di bumi yang ia ciptakan? Tambah tamanuang orang tadi, tapi dek penasaran ditanya je. Nan ketiga imam, nan ketiga kata beliau, engkau boleh berbuat dosa dengan syarat, carilah satu tempat yang mana tempat itu Allah tidak melihatmu. Menjawab orang tadi, di malu Allah nak mencaliak? Berkata Ibrahim bin Adham, tidak malukah engkau berbuat dosa sementara di saat engkau berbuat dosa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira nanti go tu lay bisa apa ibu? Ndak, tanang ada dua lay. Dua lay, mana tahu nan dua kau lay bisa. Haruk je wak kok ya kawik dosa je wak nantinya. Apa kemudian yang keempat? Engkau boleh berbuat dosa kata beliau dengan syarat tahan malaikat maut ketika akan menjemput nyawamu. Di mana bisa menahan padahal itu pasti? Menjawab Ibrahim bin Adham, tidak malukah engkau kepada Allah
sedangkan di saat engkau berbuat dosa, engkau tidak mampu menunda kematian apabila datang kepadamu. Kematian tu kan mendadak saja. Kemarin ada di tampik kami kajian di Bukit Batabuah, Pincuran Sobok, Batih Sungai Pua dengan Bukit Batabuah. Ada masjid sebelah kanan dari situ. Di atas tu ada rumah Inyi Akiyah namanya. Nyi Akiyah atau nama beliau Bakhtiar. Nyi Akiyah itu meninggal Senin petang. Bagaimana kondisi beliau meninggal? Saat di rumah sudah maghrib, rumah beliau, kampung beliau katih cuman tiang. Ada masjid dan beliau usahakan dengan orang-orang membangun di atas. Ketika menjelang Isya, beliau ngecek ke orang rumahnya. Katih cek dulu. Ada rapik di atas sudah Isya beko. Sudah sepatah dua patah kata. Sudah tu pulang beko lagi. Akhirnya kata isterinya, ya pailah. Pai beliau ke sinan, salat Isya, duduk sudah Isya. Sedang kemudian alun rapik, orang sedang ngecek. Tiba-tiba ngecek beliau, diminta pendapat beliau. Nyak bagi cek kira-kira nyak sepatah dua patah kata, tiba-tiba rabah sekesuuk lagi. Sudah rabah kesuuk, diperiksa, ternyata sudah meninggal dunia. Mode itu bantu orang meninggal tu. Nak donan tahu sakit pun tidak. Tando-tando pun juga tidak. Paling tando nan mode tadinya sepatah dua patah kata ngecek sudah tu pulang lagi. Mungkin kok itu isyaratnya. Karena beliau pernah ngecek dulu. Kok dapat awak kau mati yo di musaji Ustaz. Batunya, yo kok dapatkan di Sinan Rancak. Sudah awak sembayang mati di Sinan Rancak. Musaji mana ketujuh dinya kok dapat mati? Madinah lah kok dapat yang pertama. Kalau ndak Madinah di mananya? Sambarang salah, yang penting musaji, kecek beliau. Ternyata terkabul doa beliau. Salat Isya sudah, tiba-tiba meninggal mendadak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu bentuknya kematian. Itu yang disebut dek beliau. Ndak takutkah engkau berbuat dosa sementara kematian datang, ndak bisa engkau menahannya. Maka syarat yang kelima, engkau boleh berbuat dosa dengan syarat jan amuh dibawa malaikat masuk ke dalam nerakanya. Maka bisa. Maka ungkapan Ibrahim bin Adham ini cuma sekedar menyadarkan tidak ada hak bagi setiap manusia untuk berbuat dosa kepada Allah. Bagaimana mungkin awak berbuat dosa dan nikmatnya masih kita makan? Bagaimana mungkin kita berbuat dosa sementara awak masih tinggal di bumi dan diciptakannya? Bagaimana mungkin kita berbuat dosa sementara Allah melihat kita berbuat dosa? Dan bagaimana mungkin kita berbuat dosa sedangkan kematian dan neraka tidak mampu kita menolaknya? Artinya nan diingatkan kepada kita, berusahalah mengurang-ngurangi dosa dan maksiat itu. Karena dosa itu kan banyak. Kata Allah di dalam Quran surah ke-6 ayat 120. وَذَارُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ. Tinggalkanlah dosa itu nan zahir maupun nan batin. Jadi dosa itu ada dua. Ada nan zahir, ada nan batin. Kira-kira mana lebih berbahaya Bapak Ibu? Dosa batin, dosa zahir? Lebih bahaya dosa batin. Bakok lebih bahaya dosa batin. Karena kata para ulama, andai rusak batinan di dalam, rusak zahirnya. Tu kecek Nabi, kecek Rasul. Di dalam diri manusia tu ada segumpal. Apabila elok nan di dalam itu, elok keluarnya. Buruk nan di dalam itu, buruk keluarnya. Maka zahir kalau semakin banyak berbuat dosa zahir tadi, tandonan di dalam bermasalah. Kerajo lidah wak manga mencaci orang si kerajonya. Ketika mencaci orang jo lidah tu zahir batin Bapak Ibu? Zahir. Kan nampak kecil wak orang. Kenapa lidah wak mencaci orang si kerajonya?
dek batin wak nan bermasalah. Kenapa lidah wak menyalah-nyalahkan, merendahkan orang sekerajonya, dek batin wak sedang tidak baik-baik saja. Maka rusak nan di dalam, keluarnya pasti rusak. Tu kata beliau. Dan kenapa dosa batin itu lebih berbahaya daripada dosa zahir? Karena dosa batin awal mula terjadinya dosa zahir. Jadi contohnya Qabil dengan Habil. Kenapa anak Nabi Adam tu membunuh saudaranya? Membunuh tu kan dosa zahir. Kok bisanya membunuh? Dek satu sebabnya. Apa? Dosa batin, sifat hasad, iri, dengki dalam hatinya. Karena sifat hasad di dalam hati dosa batin, terjadilah dosa zahir membunuh itu. Kan lain di awak salahnya itu. Dosa zahir lain, dosa batin lain pula. Dosa zahir awak lain. Mata mencaliak na indak-indak, mulut mengecek na indak-indak. Nan dosa batin sambuah pula lain. Dosa batin tu banyak lain. Hasad lah namanya, sombong lah namanya, ujub lah namanya, takabur lah namanya, merasa diri soleh lah. Itu dosa batin salahnya itu. Kalau dosa zahir kecil ulama, murah wak minta ampun. Kalau dosa batin sulit mau be'inya. Kenapa sulit mengobati dosa batin itu? Kalau dosa zahir mengobatinya, mencuri ya wak, ditinggal mencuri itu. Tobat tinggal selesai. Tapi kalau dosa batin, kenapa sulit membersihkannya? Kanonyo di dalam letaknya. Payah memelokannya. Makanya nan batin. Mungkin zahir membunuh, mencilok, mencuri, mali yang tak ada dia wak. Tapi nan dosa batin, lain terjadi tiap hari ya bayu. Lain. Bagi contohnya, kita bagi contohnya. Buka nanti kitab karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam. Di dalam kitab tu dijelaskan apa kecek beliau nan dosa karakter manusia, kata Imam Al-Ghazali, ampe macamnya. Ada pertama bahimiyah. Bahimiyah ko binatang ternak. Kalau binatang teranak tu anan dipikiannya. Parui kanyang syahwat lepeh. Ada manusia model bahimiyah, binatang teranak modelnya. Nan penting paruinya kanyang syahwat lepeh. Itu kok terjadi mencuri, riba, makanan haram, dek bahimiyah. Ada pula sifat kedua namanya sabuiyah. Apa itu sabuiyah? Binatang buas. Bangih ke bangih sing kerajanya. Amarah, dendam. Itu namanya disebut dengan sabuiyah. Dengan sebab marah dendam, terjadilah pembunuhan. Kalau pembunuhan kini kan wak dangang ngeri-ngeri ya Pak Ibu. Murah sih orang menghilangkan nyawa. Kemarin tu ada sekitar sebulan, tak 2 bulan yang lewat. Dibunuhnya kawannya gara-gara kawannya mematikan hotspotnya. Cuma gara-garanya minta paket data dari HP-nya, adiklah lamona dimatian dek kawan lain. Putih jaringannya, adik putih itu bunuhnya sekali. Model itu gampang orang membunuh kini. Itu sabuiyah namanya. Ada sifat nan ketiga namanya syaitaniyah. Sifat setan. Apa itu sifat setan? Munafik, hasad, pura-pura soleh. Itu namanya sifat setan. Ada kemudian sifat nan paling berbahaya, rububiyah, sifat Tuhan. Maknanya sifat Tuhan. Nan punya sifat ko Tuhan, tapi manusia mencuba untuk mempunyai sifat itu. Apa itu rububiyah? Sombong, ujub, takabur. Itu sifat Tuhan. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, semua dosa menjadi penghalang seorang hamba dengan Allah. Sama mau jawab gini, kau awak anggaplah kau tampik wak jo Allah. Setiap dosa yang dilakukan menjadi penghalang, terhalang sekali. Tak nampak ni. Tapi sedari sekian banyak dosa yang menjadi penghalang antara hamba dengan Allah,
maka sombong ujub takabur itu penghalang paling gadang. Tu kecik beliau. Contohnya, contohnya, biar awak marasu yo ternyata sambuh dosa awak mah. Awak salat. Ketika awak salat itu selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada di hati awak mengecek seketik, ni alhamdulillah, lain nikmat kusyukna sembahyang mugari tadi. Yo selesai sampai sudah, yo lain kusyuk rasanya. Tak mau dia orang di sebelah awak dah. Manggawi ke manggawi mengkeraja awak sembahyang. Ucapan dan terucap seperti itu ataupun cuma hati dan berkata, itu tanda kecik Imam Ibnu Athaillah sombong dan tersembunyi dalam hatimu. Itu saja itu. Akan sombong tersembunyi bakok mereka itu marasua atau mereka contoh lainnya. Bapak ibu pergi ke masjid dengar pengajian. Kebetulan dan hari Kamis ku hujan hari. Ketika hujan awak tiba kawan seorang lain ndak tiba. Kecik kawak ke kawan. Masih anu ndak tiba je. Itulah mungkin dia hujan mungkin. Kecik mengecek. Hujan dijadian alasan mula. Dia awak hujan lo, jauh lai rumah awak padanya oleh. Tiba je kamu sajinya. Payung je tibanya. Iko ndak bantu ndak ada sen hujan modeko ndak muah kamu saji sekali. Caliak dia awak ko. Awak hujan-hujan hari alhamdulillah tiba je kamu saji. Masa hujan ke menghalangi lo ke ibadah. Atunan sombong tersembunyi dalam batin tu. Ada ndak model itu apa ibu? Ada ndak model itu apa ibu? Ndak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ndak ada model itu. Itu nan dimaksud sombong tersembunyi itu. Sama dengan pengajian-pengajian, ada kajian-kajian apalah kok siang BKMT kamanya, bandak tibonya. Oh ianya pai ada kegiatan tadi. Malih je pai kok dapatlah tua-tua ko luangan waktu tu mengaji cik. Kau indaklah tua malih je mengaji. Kalau dia awak ianya, awak kaulah tua-tua ko ya pai mengaji seleko. Kau indaknya seumuran mana je mbok tu? Tumuran benar tu. Kalau dia awak kau dapat kan lah tua kau ngaji ke ngaji sen kerajaan lain. Adinyo indak dah. Lama dia tu tua badan lah. Banyak je malih pergi mengaji baru. Tu nan sombong tersembunyi itu. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, jangan sibuk dengan ibadah orang. Kalau ibadah orang salah baru dikecian. Tapi soal ibadah orang tu diajak boleh tapi mengomentari jan. Sama lewat kota infak. Lewat kota infak, orang tu kayo gadang. Tapi nampak dia awak kota infak lalu 2,000 di sini. Kecil awak. Caliaklah. Sweetih banyak, harato sambuah. Kotak lalu 2,000 di sini. Yang menurut nampak dia awak 2,000. Mana tahuan di belakang awak lah musaji dan dibuat beliau. Dia awak sudah saketik mengomentari orang lain. Mungkin ketika infak lewat tu itu lo pitih dan tabau dinya mungkin. Itu kok sedekah segitu. Di luar mata awak mungkinlah banyak pula anak-anak yatim piatu dan disekolahkannya. Mungkinlah banyak masjid-masjid dan dibantunya. Anak-anak sekolah dan disekolahkannya. Kebetulan dek masjid pitih tahu segitu, itu nan bermasukan. Mencaliak orang lupa jo awak tu tu nan dosa batin tu. Acok ndak mau itu apa ibu? Ndak usah jawab. Ndak usah jawab. Hanya kan ndak untuk dijawab. Nyawak surang senang tahunya itu. Awak senang tahunya. Yo tindaknya tu awak surang nan tahu. Itu nan disebutkan oleh beliau. Maka mungkin dosa zahir awak ndak terlalu banyak. Dosa zahir awak mungkin ndak banyak. Maliang tidak, membunuh tidak. Tetapi mungkin nan dosa batin yo banyak benar ternyata. Sombongnya, hasadnya dan sebagainya. Maka model itulah dosa sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang awak sadari maupun kadang yang tidak awak sadari. Ternyata kita lah berbuat dosa dan bermaksiat kepadanya. Lalu kemudian nan harus kami lakukan ya Allah. Karena memang sejak tadi kita melihat penyebab musibah itu adalah dosa.
Penyebab musibah itu adalah maksiat. Anankah kami lakukan ya Allah? Allah jawab nanti di Quran surah ke-6 ayat 42. Kata Allah di Quran surat ke-8 ayat 33 jawabannya. Apa kata Allah di Quran surat ke-8 ayat 33? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah mengatakan, dan tidaklah Allah itu menghukum dan mengazab mereka sepanjang mereka masih memohon ampun kepadanya. Di dalam kalamnya Sayyidina Ali bin Abi Talib juga beliau katakan, manazala bala'un illa bidzambin, bahwa musibah tidaklah turun melainkan dari dosa yang kalian buat, kata Ali bin Abi Talib, wala rufi'a illa bitaubatin, tapi musibah tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubatmu kepadanya. Jadi anan diminta Allah dari musibah nanti boko, bukan menuduh, bukan kemudian mengomentari orang, tapi lebih banyak introspeksi diri, istighfarkan dosa kita, taubati kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena model tadi dosa banyak. Bandingkan dengan ulama-ulama dulu. Amo kan sering bagi contoh iko. Ada nama imam lupa ambo namanya. Kalau tak salah Imam Seri As-Sakati, entah ya bilang tidak. Beliau itu punya kadai di pasar. Ketika beliau punya kadai di pasar, kebakaranlah pasar itu. Saat pasar itu kebakaran, bagagih beliau lari ke pasar itu. Di tengah jalan, datang orang menemui beliau. Wahai imam, kemana kau? Kapai ke pasar, pasar terbakar. Kecik orang tu, tenang imam, pasar terbakar tapi nan kadai engkau selamat. Apa jawaban imam tadi? Alhamdulillah, keciknya. Kira-kira apa ibu? Kebakaran pasar, kadai selamat, dibaca alhamdulillah. Dosa apa tidak? Awak punya kadai di pasar. Kau contoh yang mudah jauh daripada itu, nauzubillah. Kita punya kadai, ketika punya kadai kebakaran tadanga pasar tu, tapi kadai awak selamat. Saat orang mengecek kadai awak selamat, ndak do karena dia pis ti Allahnya do. Wak baca alhamdulillah. Kira-kira berdosa atau ndak apa ibu? Ndak dosa. Kenapa ndak dosa? Ya wajar saja mensyukuri selamat kadai awak. Tapi setelah imam tadi mengucap alhamdulillah, sadar beliau. Anan beliau sadarkan, tidak pantas rasanya lidahku mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena aku mengucap alhamdulillah hanya terhadap kedaiku, sementara aku lupa dengan kedai-kedai orang lain yang terbakar. Maka meminta ampunlah aku dari ucapan alhamdulillah itu selama 30 tahun dalam hidupku. Coba Bapak Ibu bayangkan, ndak dosa gay dah. Cuma pikirannya ndak senang hatinya. Awak senang alhamdulillah awak baca dek kadai awak selamat, kadai orang lupa awak habis haratonya serulahnya. Awak baca alhamdulillah, merasa bersalahnya mengici alhamdulillah tu dek cuma memikirkan kadainya kadai orang ndak terfikirkan, makanya minta ampun dari ucapan alhamdulillah itu bara lamonya minta ampun 30 tahun lamanya. Ndak dosa doh, tapi mode tu orang minta ampun. Dia awak dosa banyak, maksiat awak banyak. Dia ambo pun mode itu juga. Ambo maksiat banyak, dosa banyak. Tapi istighfar dan taubat awak ndak sebanding banyaknya dengan dosa-dosa yang awak lakukan. Itu masalahnya. Bahkan datang orang ke Imam Hasan Al-Basri. Wahai imam, adonan mengadu imam, panenku semua tanam-tanamanku ku tanam tapi gagal sadolahnya. Musibah datang kepadaku, istighfar ke Allah.
Ada orang dan mengadu, wahai imam, kampung kami kekeringan. Kenapa? Karena hujan tidak turun. Kami kena musibah kekeringan. Jawaban Imam Hasan Al-Basri, istighfarlah kepada Allah. Ditanya dek orang ke beliau, wahai imam, kenapa setiap orang nan datang kepadamu mengadukan musibah-musibah nan dideritanya, dirasakannya, dan engkau menyuruhnya istighfar terus? Jawaban imam tadi, istighfar yang keluar dari mulut seorang hamba akan menghalangi musibah turun kepadanya. Jadi anan diminta Allah cuma istighfar, minta ampunlah terhadap dosa-dosa awak. Minta ampun dosa lidah nan salah berucap. Minta ampun dosa mata nan salah memandang. Minta ampun dosa telinga nan salah mendengar. Minta ampun dosa kaki nan salah melangkah. Minta ampun dosa daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dari darah nan setitik sampai rambut nan sahalai. Sengaja tak sengaja, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkanlah perasaan seolah-olah awak tak punya dosa. Sama modeko apa ibu, awak berbuat salah ke orang, bara lama bapak ibu merasa memikirkan itu. Orang ko awak hormati, selama ko jurang ko elok sehubungan awak. Nan sekali itu talongsong lidah awak menghinanya, bangih orang tu. Ketika orang tu bangih, jadi fikiran tak di bapak ibu? Jadi fikiran. Pulang ke rumah ditanya mangan, "Deh itulah dak sengaja tadi do salah wak kasihan tu." Tiba lalu malam anan terfikir. Itu je, deh balah cara minta maafnya ke. Dak sengaja wak dak ba cara minta maaf ni nak bangihnya ke. Besok pagi jago lalu deh ba cara minta maafnya ke. Ke manusia saja babuik salah nan manusia tu ndak magih kawak kadang. Lai tiok saban tawak memikirkan ba cara minta maaf kepadanya. Yang kadang manusia itu ndak magih makan wak tiok hari, indak magih dan mengabulkan doa-doa wak. Lai tapi kia je dia awak sore, tapi kia kalalok, tapi kia jago lalok, tapi kia ba cara minta maaf kepadanya. Sedangkan babuik salah ke Allah, Allah nan magih hidup wak, Allah nan magih makan wak, magih rasaki. Cie buik salah kadang lai tapi kia model tadi apa ibu? Tidak. Kadang sudah buik salah pun tak tapi kia dah wak. Sudah babuik salah pun kadang tak pernah fikir. Dia baca minta maaf ke Allah ke? Kalau salah ke orang, tak amuh mata laluk memikirkannya. Salah ke Allah, lah amuh mata laluk apa ibu? Model itu je lah mak laluk ibu. Itu masalahnya. Kenapa? Karena awak tak menyadari itu. Maka cubalah minta ampun. Minta maaf kepada Allah. Itu nan akan menjauhkan musibah daripada kita. Ya banyak dosa, berapapun dosa manusia, dan ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Semurka-murkanya Allah Ta'ala, dan kasih sayangnya jauh lebih gadang daripada murkanya. Sebangih-bangih dan semarah-marahnya Allah, tapi sayangnya lebih besar daripada itu. Allah cuma mengana-nganakan awak saja. Lah terlalu jauh banang kau dariku. Lah terlalu jauh banang kau daripada denganku. Jangan sampai nanti engkau semakin jauh dan lebih dapat musibah dan lebih besar lagi setelah meninggal. Biarlah dikanakan dengan musibah ini untuk menyadarkan kita menyadari dosa dan berusaha meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Maka isi-isilah dengan itu istighfar. Sama dengan dulu yang kita sebutkan, bahawa Nabi saja ketika akan meninggal dunia, istighfarnya disuruh dia Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika pertolongan kemenangan Allah datang kepadamu wahai Muhammad, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam.
Maka di saat itu Sayyidah Fatimah bertanya, wahai ayah, laikah hendak maksud ayat kau menggambarkan bahawa engkau lah selesai tugas dan kau akan meninggal dunia? Menjawab Rasulullah, iya. Tapi tenang wahai Fatimah, ketika aku meninggal dunia, tidak akan menyusulku siapapun kecuali engkau dan pertama kali. Maka sambung ayatnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memujinya dan beristighfarlah kepadanya. Sedangkan Nabi saja masih disuruh beristighfar. Dari apa? Bukan dari dosanya, kanonnya Nabi, tapi sebagai pelajaran bagi kita pentingnya istighfar, minta ampun dari dosa-dosa dan kita lakukan itu. Maka inilah sebenarnya makna hakikat dari musibah nan tiba, menyadarkan kita pendosa, kemudian mengingatkan untuk bertaubat kepadanya. Itu yang disebut oleh kalam para ulama, jangan lupa istighfar kerana kita semua adalah pendosa. Mudah-mudahan kita doakan juga para korban-korban bencana yang wafat, yanglah ditemukan maupun yang belum. Mudah-mudahan husnul khatimah, diterima Allah amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Mudah-mudahan Allah jadikan ia sebagai salah satu penghuni surganya. Bagi korban-korban yang masih hidup dan selamat, rumah hancur, segala hancur macam-macam, harta habis. Bahkan kami ada danga juga, masih kawan dia itu yang selamat cuma baju dan malakik di badan seleh. Tak ada lagi. Kariang air itu saparo rumah tertimbun tanah bakai gelodong. Baka memberasiahkan itu. Otonya lah tabaliak hancur, rumahlah setengah rumah menutupi rumah tu, tabak akan merahsiakannya. Dan harata tinggal cuma badan saja, dengan baju nan melekat dek melarikan diri. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan dia kesabaran, ketabahan, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak daripada itu. Boleh kemudian untuk berkomentar, tapi jangan terlalu sering banyak-banyak menyalahkan orang. Banyak-banyaklah introspeksi diri. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua musibah-musibah dan bencana yang ada. Itulah badan ibu yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Al-Fakir ad-da'if indallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.